Halo adik-adik, ketemu kembali dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang imun sistem atau sistem imun. Perhatikan slide berikut ini adalah seorang yang lagi bersin. Apa yang akan terjadi apabila seseorang itu bersin? Seseorang yang bersin itu akan mengeluarkan mikroorganisme, akan mengeluarkan bibit penyakit dari dalam dirinya ketika seseorang itu menderita penyakit flu. Apa yang menyebabkan penyakit? Ya, ini adalah mikroorganisme, adik-adik. Mikroorganisme ini tidak hanya virus, ya, tetapi juga bakteri, kemudian fungi atau jamur, kemudian protozoa dan juga parasit yang lain. Ini ada garis pertahanan pertama namanya. Apa itu? Yang pertama, kulit. Kulit kita itu bisa mencegah masuknya mikroba, ya. Bagaimana caranya? Kita mandi 2 kali, kita mencuci tangan. Ya, sekarang musimnya virus corona, kalian diharapkan sering-sering cuci tangan. Ini untuk merupakan garis pertahanan pertama bagi imun kita. Selain kulit, ada air ludah, ya, atau saliva. Ini juga merupakan garis pertahanan kita ketika makanan yang kita makan mengandung mikroba. Ya, kenapa air ludah itu merupakan garis pertahanan? Karena di dalam air ludah terkandung enzim antibakterial. Selain air ludah, ada air mata, adik-adik. Ketika seseorang berjalan atau mengemudikan sepeda motor misalnya, ada angin, ya, angin yang ini banyak debu terkena mata, masuk ke dalam mata. Mata kita berair. Kenapa mata kita berair? Nah, ini juga merupakan garis pertahanan bagi mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita. Air mata juga mengandung enzim antibakteri. Selain itu ada lapisan lendir. Lapisan lendir ini terdapat di tenggorokan yang menjebak kotoran dan mikroba ketika kita makan atau minum. Selain air ludah, ya, ketika masuk ke dalam tenggorokan kita, kerongkongan kita, itu ada lendir. Lendir yang mencoba untuk melawan virus itu. Di dalam usus kita juga ada garis pertahanan, sistem pertahanan, yaitu oleh bakteri baik tentunya. Ya, bakteri baik ini akan menyerang bakteri-bakteri yang bersifat patogen, adik-adik. Kemudian di dalam lambung ada asam lambung. Kenapa asam lambung ini merupakan garis pertahanan bagi tubuh kita? Karena asam lambung ini bersifat asam. Namanya asam lambung, karena pH-nya rendah. Kenapa kok bersifat asam? Dia mampu membunuh mikroba berbahaya. Oke. Ini garis pertahanan pertama. Kemudian garis pertahanan kedua melibatkan sel darah putih atau leukosit. Nah, pada garis pertahanan kedua ini ada 2 macam respon, yaitu respon non-spesifik dan respon spesifik. Nah, ini gambarnya fagosit, ya. Jadi sel fagosit monosit yang berubah menjadi fagosit, kemudian dia menelan mikroorganisme yang bersifat patogen tadi. Kenapa ya kok kita bernanah? Nanah ini adalah bakteri dan fagosit yang mati. Akumulasi dari fagosit yang mati, sel bakteri yang hancur dan mati, ini terakumulasi menjadi bentuk yang kita namakan nanah. Kita sudah membicarakan respon non-spesifik, ya, kita sekarang membicarakan respon yang spesifik. Ini ada 2 jenis, ya. Respon imun spesifik. Ada sel T dan sel B. Kita perlu mengenal dulu istilah antigen dan antibodi. Sistem kekebalan tubuh itu apa sebetulnya?
Jadi yang kita bicarakan dari awal ini adalah merupakan sistem kekebalan tubuh kita, bagaimana tubuh kita bekerja untuk melawan kuman. Adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut pada buku biologi penerbit Erlangga di kelas 1 dan juga bisa latihan soal pada latihan penilaian harian PH1. Selamat belajar adik-adik, terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.